Selamat datang di Orange ID, dan kali ini saya mau mereview anime My Dress Up Darling. Halo semua, balik lagi di konten review anime Orange ID. Nah, kali ini saya mau coba mereview anime yang cukup populer beberapa saat lalu yang berjudul Sonobuskido Wakoi wo Suru atau My Dress Up Darling. Saya sudah selesai menonton season 1 anime romance ini, dan banyak hal menarik yang bisa dibahas dari anime yang satu ini. Mulai dari kisah asmara, fanservice, hingga pesona sang heroin yaitu Marin Kitagawa. Disclaimer juga, semua review di video ini hanya opini pribadi ya guys. Masuk ke sinopsisnya. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Gojo. Bukan Gojo yang itu. Gojo Okana mempunyai hobi dan ketertarikan yang unik, yaitu dia sangat menyukai boneka tradisional Jepang atau boneka hina dan berniat untuk membuatnya sendiri. Namun karena hobi uniknya ini, ia dianggap aneh oleh beberapa temannya dan sekarang dia sering menyendiri di kelas. Lalu ada wanita di kelasnya yang bernama Marin Kitagawa yang merupakan wanita cantik dan populer di kelasnya. Namun Marin mempunyai hobi yang unik juga, yaitu bercosplay. Tapi Marin tidak memiliki keahlian untuk membuat kostum cosplay yang dia inginkan. Nah, suatu hari tidak sengaja mereka bertemu, dan sejak pertemuan itu, Gojo memutuskan untuk membantu Marin dalam membuat kostum cosplay. Sebagai salah satu penggemar anime bergenre romance, kesan pertama saya saat menonton anime ini adalah seperti, kayaknya ini bakal jadi anime fanservice kayak yang lain. Karena biasanya pengembangan cerita di anime romance berasal dari hal kecil, seperti bagaimana pertemuan karakter utama dan heroin yang akhirnya berkembang. Nah, sedangkan di anime ini pertemuan karakter utama dan heroin menurut saya kurang terasa impact-nya, bahkan agak dipaksakan. Bahkan di awal-awal episode, animenya malah langsung memberikan fanservice yang belak-belakan, dan hal itu membuat saya berpikir anime ini hanya menjadi anime fanservice seperti yang lain. Tapi, itu hanya di awalnya saja, dan setelah saya lanjut menonton anime ini, ternyata cukup banyak hal yang memikat dari anime ini selain fanservice-nya. Masuk ke kelebihannya. Karena ini anime romance, tentu saja hal utama yang akan disorot dari anime ini adalah kisah asmaranya. Jika ada yang bilang hasil lebih penting daripada proses, tidak. Itu tidak berlaku di kisah anime romance, yang dimana proses terbentuknya cintalah yang paling terpenting daripada hasil. Dan menurut saya, anime ini menyajikan proses kisah asmara tadi dengan baik. Anime ini memperlihatkan bagaimana kebersamaan dan perjuangan bersama mengumpulkan semua emosi menjadi satu, dan dengan hanya satu kalimat atau satu momen saja bisa meledakkan emosi yang berkumpul tadi. Intinya, anime ini memiliki development yang bagus sebagai anime bergenre romance. Mulai dari animasi hingga desain karakter, Studio Cloverworks sekali lagi berhasil menyajikan anime ini dengan kualitas visual yang benar-benar bagus. Apalagi desain karakter di anime ini sungguh mendetail dan fresh. Untuk musiknya, nilai plusnya ada di background musik itu sendiri. Setiap momen memiliki BGM-nya sendiri, dan hal itu menguatkan setiap suasana yang ada. Misalnya di momen romantis, kalian bisa mendengar musik seperti ini. Atau di momen ceria seperti ini. Cocok kan? Nah, untuk opening dan endingnya sendiri tidak terlalu spesial, namun tetap enak didengar. Yang paling saya suka dari anime ini adalah momen-momen wholesome-nya. したかったんだよ、俺。五条くんに。Setiap muncul momen-momen ini, kita yang nonton juga seperti merasakan bagaimana hangatnya momen yang mereka rasakan berdua dipadu dengan musik yang indah juga. Kebanyakan momen yang ditampilkan adalah pengembangan karakter sang karakter utama ataupun perasaan di antara ia dan heroin. Di sini kita bisa melihat bagaimana Gojo yang awalnya pemalu dan penyendiri perlahan memperbaiki dirinya dengan dorongan dari Marin. Yap, sang heroin atau Marin Kitagawa seolah mengambil alih serial ini, dan karakter ini sepertinya memang dibuat untuk itu.
Kita bisa lihat dari seberapa kontrasnya dan begitu detail desain karakter Marin. Marin merupakan gambaran sempurna wanita yang memenuhi fantasi atau kriteria bagi pria. Dia cantik, ramah, populer, cheerful, bahkan fashionable. Namun, di balik karakternya yang seperti wanita gaul atau gyaru, ia ternyata memiliki hobi yang unik, yaitu mengcosplay karakter favoritnya. Yang paling saya suka dari karakter Marin adalah bagaimana dia menjalani hidup apa adanya tanpa mendengar perkataan orang lain. Dia juga membenci orang yang menjelek-jelekan hobi orang lain. Sifatnya yang selalu ceria seolah membuat sekitarnya juga merasakan keceriaannya. Dan keceriaannya benar-benar terlihat jujur tanpa menyembunyikan apapun. Dan yang paling penting adalah bagaimana Marin selalu menarik kehidupan sang karakter utama menjadi lebih menyenangkan. Jika Marin telah mengambil alih serial ini, bagaimana dengan karakter utama? Karakter utama Gojo Wakana tetap menjadi sudut pandang utama di anime ini. Yang saya suka dari karakter ini adalah bagaimana kebaikannya dan perjuangannya yang tanpa pamrih. Di sini Gojo benar-benar menjadi pendukung Marin yang melakukan semua pekerjaan dengan tulus. Pengembangan karakternya juga sangat terasa dari bagaimana yang awalnya ia sering merasa kesepian dan mudah menyerah dengan suatu hal. Perlahan, ia menjadi kuat dengan tekadnya. Dan itu juga berkat dorongan dari Marin. Lalu, apa saja kekurangan dari anime ini? Mungkin kalau dari saya, fanservice di anime ini terlalu belak-belakan dan tidak terjadi secara natural. Dan kadang malah membuat canggung. Meskipun Marin karakter yang eksentrik, tetapi beberapa momen dia malah terlihat begitu polos dengan hal yang dia lakukan. Dan hal itu cukup mengganggu menurut saya. Padahal dari segi pengembangan cerita, anime ini benar-benar bagus membuat momen untuk mempererat hubungan antara Gojo dan Marin. Tapi hal itu kadang dirusak dengan fanservice yang belak-belakan dan tidak natural. Biasanya di anime romance pada umumnya, pertemuan awal adalah momen untuk memberikan kesan awal yang menarik dan akhirnya dikembangkan. Sedangkan di anime ini, pertemuan Gojo dan Marin seperti dipaksakan dan cukup aneh. Kalian bisa lihat bagaimana tiba-tiba Marin terlempar dan melayang ke arah Gojo tanpa tahu apa penyebabnya. Bahkan setelah itu, Marin hanya bersikap biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Gojo-kun. Lalu kesimpulannya, apakah anime My Dress Up Darling adalah anime fanservice? Iya. Tapi apakah ini hanya anime fanservice? Tidak. Intinya, anime ini merupakan keseimbangan antara anime fanservice dan anime romance dengan cerita yang wholesome. Skor pribadi saya untuk anime ini adalah 7,8/10. Bagaimana skor anime ini menurut kalian? Terima kasih juga telah menonton review anime ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terakhir, sampai jumpa di video berikutnya.